if they're not back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. And it will not be good for Hamas, and it will not be good, frankly, for anyone. All hell will break out. I don't have to say anymore, but that's what it is. Kebakaran lakian parah. Pendanaan AS untuk Israel disoroti. Tanggal 14 Januari tahun 2025, pukul 4 waktu Indonesia Barat, jumlah korban jiwa kebakaran di Los Angeles terus bertambah. Pemerintah Amerika Serikat disoroti karena jor-joran menggelontorkan bantuan untuk Israel yang memungkinkan genosida di Gaza sementara memotong anggaran pemadam kebakaran di Los Angeles. Sorotan ini muncul menyusul makin parahnya kebakaran di Los Angeles, California. Para aktivis mengecam pemerintah AS atas intervensi militernya di luar negeri. Mereka berpendapat bahwa dana yang dialokasikan oleh Gedung Putih untuk mendukung konflik Israel di Gaza seharusnya dialihkan untuk mengatasi masalah-masalah dalam negeri, seperti melengkapi pemadam kebakaran Los Angeles untuk menangani kebakaran hutan dengan lebih efisien. Amerika Serikat telah menghabiskan dana sebesar 17,9 miliar dolar AS untuk bantuan militer kepada Israel sejak dimulainya perang genosida rezim tersebut di Gaza pada tanggal 7 Oktober tahun 2023. Ini menurut laporan proyek biaya perang Universitas Brown yang dirilis pada bulan Oktober tahun lalu. Ketika masyarakat Amerika pekan ini mengunggah ke media sosial tentang kengerian yang terjadi di Los Angeles, banyak yang menyoroti pemotongan anggaran daerah LA sebesar hampir 18 juta dolar AS untuk pemadam kebakaran. Pekan lalu, pemerintahan Biden mengumumkan rencana penjualan senjata senilai 8 miliar dolar AS ke Israel. Sementara Departemen Pemadam Kebakaran LA mendapat pemotongan anggaran sebesar 17,6 juta dolar AS. Dan Israel, yang sudah mendapat peningkatan sebesar 23 miliar dolar AS, akan mendapat tambahan anggaran sebesar 8 miliar dolar AS, tulis jurnalis Palestina Ahmed Eldin di X dilansir Middle East Monitor. Sementara, pengguna media sosial lainnya menunjukkan standar ganda dalam reaksi empati terhadap orang Amerika yang terkena dampak kebakaran hutan dibandingkan dengan ketiadaan empati ke Gaza yang dibombardir secara brutal oleh Israel. Wali Kota Los Angeles Karen Bass menghadapi kritik atas pemotongan anggaran pemadam kebakaran kota. Untuk tahun keuangan terakhir, anggaran Departemen Pemadam Kebakaran LAFD, dikurangi sebesar 17,6 juta dolar AS. Kepala Pemadam Kebakaran Christine Crowley mengatakan kepada CNN bahwa pemotongan anggaran sangat mempengaruhi kemampuan departemen tersebut untuk merespons bencana. Dia mengatakan departemen tersebut sudah kekurangan staf dan penghapusan posisi sipil, seperti mekanik, menyebabkan 100 petugas pemadam kebakaran tidak dapat bertugas. Wali Kota Bass menanggapi kritik tersebut dengan mengatakan, tidak ada pengurangan yang dilakukan yang akan berdampak pada situasi yang kita hadapi selama beberapa hari terakhir. Korban kebakaran dahsyat di California, Los Angeles terus bertambah. Data terkini, sebanyak 24 orang meninggal dan sedikitnya 16 hilang. Pihak berwenang mengatakan jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat. Layanan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan bahaya kebakaran parah hingga Rabu, dengan kecepatan angin berkelanjutan 80 kpj dan hembusan angin di pegunungan mencapai 113 kpj. Hari paling berbahaya adalah hari Selasa, kata ahli meteorologi layanan cuaca Rich Thompson. Akan ada angin kencang Santa Ana yang sangat kencang, atmosfer yang sangat kering, dan semak belukar yang masih sangat kering. Jadi kita masih menghadapi beberapa kondisi cuaca kebakaran yang sangat kritis di luar sana, kata Thompson pada pertemuan komunitas pada Sabtu malam waktu setempat. Kepala Pemadam Kebakaran Kabupaten Los Angeles Anthony C. Maron mengatakan 70 truk air tambahan tiba untuk membantu petugas pemadam kebakaran menangkis api yang menyebar oleh hembusan angin baru. Kami bersiap untuk acara angin mendatang, kata Maron. Bahan penghambat api yang dijatuhkan oleh pesawat pada Ahad akan bertindak sebagai penghalang di sepanjang lereng bukit, kata para pejabat. Angin Santa Ana yang ganas sebagian besar disalahkan karena mengubah kebakaran hutan yang dipicu minggu lalu menjadi kebakaran besar yang meratakan seluruh lingkungan di sekitar kota yang tidak mengalami curah hujan signifikan selama lebih dari 8 bulan. 12 orang hilang di zona kebakaran Eaton dan 4 orang hilang di kebakaran Palisades, kata Sheriff County Los Angeles Robert Luna,
Luna menambahkan bahwa puluhan laporan lagi mungkin akan datang pada Ahad pagi dan para penyelidik sedang merekonsiliasi apakah beberapa orang yang hilang mungkin termasuk di antara mereka yang tewas. Tidak ada anak-anak di antara mereka yang dilaporkan hilang. Sementara itu, jumlah korban tewas meningkat menjadi 24 pada akhir pekan. 8 dari kematian tersebut disebabkan oleh kebakaran Palisades dan 16 lainnya disebabkan oleh kebakaran Eaton, kata kantor koroner Los Angeles County dalam sebuah pernyataan pada Ahad malam waktu setempat alias Senin WIB. Para pejabat mengatakan mereka memperkirakan angka tersebut akan meningkat ketika tim dengan anjing pelacak melakukan pencarian jaringan secara sistematis di lingkungan yang rata. Pihak berwenang telah mendirikan pusat di mana masyarakat dapat melaporkan orang hilang. Para pejabat juga sedang membangun database online yang memungkinkan warga yang dievakuasi untuk mengetahui apakah rumah mereka rusak atau hancur. Sementara itu, Kepala Pemadam Kebakaran Kota La Christine Crowley mendesak masyarakat untuk menjauh dari lingkungan yang hangus. Masih ada kebakaran aktif yang terjadi di kawasan Palisades, menjadikannya sangat-sangat berbahaya bagi masyarakat, kata Crowley pada pengarahan Ahad pagi. Tidak ada listrik, tidak ada air, saluran gas putus, dan bangunan kita tidak stabil. Para pejabat memperingatkan abu tersebut mungkin mengandung timbal, arsenik, asbes, dan bahan berbahaya lainnya. Sekitar 150.000 orang di Los Angeles County masih berada di bawah perintah evakuasi, dengan lebih dari 700 penduduk mengungsi di 9 tempat penampungan, kata Luna. Para pejabat mengatakan sebagian besar perintah di kawasan Palisades kemungkinan besar tidak akan dicabut sebelum peringatan bendera merah berakhir pada Rabu malam. Yakinlah bahwa hari Kamis pertama kita akan mulai membicarakan tentang repopulasi, kata Maron. Pada Ahad pagi, Cal Fire melaporkan kebakaran di Palisades, Eaton, Kenneth, dan Hurst telah menghabiskan lebih dari 160 km persegi, area yang lebih luas dari San Francisco. Api Palisades berhasil dipadamkan sebesar 11% dan pengendalian api Eaton mencapai 27%. Kedua kebakaran tersebut mencakup wilayah seluas hampir 153 km persegi. Kru dari California dan 9 negara bagian lainnya merupakan bagian dari respons berkelanjutan yang mencakup hampir 1.400 mobil pemadam kebakaran, 84 pesawat dan lebih dari 14.000 personel, termasuk petugas pemadam kebakaran yang baru tiba dari Meksiko.